Damai sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari terkasih, hari ini Kamis 3 Juli tahun 2025, Pesta Santo Thomas Rasul. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai ayat 29. Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhanku dan Allahku. Saudara-saudari terkasih, bersama Thomas yang kita pestakan hari ini, kita harus bersujud di hadapan Dia yang bangkit dan berseru, "Tuhanku dan Allahku." Tidaklah kepada Allah atau Tuhan yang biasa, namun Tuhanku dan Allahku, kepunyaanku, milikkulah Tuhan, kepunyaankulah engkau. Dan inilah iman, yakni hubungan yang khusus, khas, unik, memberi atribut engkau, kamu, Anda kepada Allah yang dikenal sebagai Bapa. Injil hari ini mengisahkan pengalaman para rasul yang didatangi oleh Yesus yang bangkit, dan menunjukkan kepada mereka tubuh yang tertandai luka di dalam rumah dengan pintu terkunci. Namun pada saat itu Thomas tidak ada bersama mereka, dan Thomas tidak percaya kepada kesaksian dari para rasul itu. Dan ketika yang ke-10 murid menceritakan apa yang telah terjadi, Thomas skeptis dengan berkata, "Jika aku tidak melihat di telapak tangannya dan mencucukkan jariku ke bekas luka di lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Thomas adalah seorang pribadi yang positif, yang tidak membiarkan dirinya terhanyut oleh emosi dan sentimen belaka. Singkatnya, bukanlah seorang yang keras dan esensial. Thomas dalam Injil sesungguhnya adalah seorang yang energik, kuat. Ketika Yesus memutuskan untuk menemui Lazarus yang sudah mati, sekalipun ada bahaya untuk pergi mengunjunginya, dia, yakni Thomas, yang pertama berkata, "Mari kita pergi untuk mati bersamanya." Dan lagi, ketika Yesus berbicara kepada para murid tentang keberangkatannya, maka di situ Thomas yang pertama berkata dan meminta, "Tuhan, kemana engkau pergi? Kami tidak tahu jalannya." Ini menunjukkan bahwa Thomas tidak ingin jauh dari Yesus, sang guru. Yesus sekalipun demikian melihat Thomas, tampaknya menerima tantangan dari Thomas yang adalah rasulnya sendiri. Minggu berikutnya, yang adalah minggu bagi kita, kembali lagi di antara para murid. Pada kesempatan ini hadir juga Thomas dan bersama-sama dengan rasul-rasul lainnya.
Yesus masuk sekali lagi ke dalam rumah, sekalipun pintu tertutup dan terkunci, dan langsung menuju kepada Thomas dan mengundangnya untuk menyentuh dengan tangannya luka-luka Yesus dan mengatakan, "Jangan tidak percaya, tetapi percayalah." Saudara-saudari terkasih, penginjil tampak menyarankan bahwa Thomas pada faktanya tidak menyentuh luka-luka Yesus. Kepadanya cukuplah sabda dari sang guru. Sabda inilah yang Thomas terima dalam kebenarannya yang tidak dipercayainya. Sabda Tuhan, Injil, adalah apa yang menghancurkan anggapan, kesombongan, kepercayaan yang tak terukur yang Thomas miliki dalam dirinya sendiri dan dalam keyakinan-keyakinannya sendiri. Dan sesungguhnya dengannya kita juga sering bertindak dan berlaku demikian. Injil hari ini mengundang kita semua untuk merendahkan diri, melihat dari luar diri kita dan mereka yang di luar diri kita. Ya, bersama dengan Rasul Thomas, kita harus bersujud di hadapan yang bangkit dan berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Tidaklah kepada Allah atau Tuhan yang biasa, namun Tuhanku dan Allahku, kepunyaanku, milikkulah Tuhan, kepunyaankulah engkau. Dan inilah iman, yakni hubungan yang khas, khusus, unik, memberi atribut kepada Tuhan yang adalah Dia yang kita kenal, yang dekat, dan sebagai Bapa kita. Iman tidak hanya pengakuan dalam perayaan dan peristiwa agung dan mulia. Iman sesungguhnya adalah pengalaman harian yang menidak pada egosentris dan arogan, untuk merasakan kedekatan dan penyertaan yang tidak hanya dalam diri Yesus yang bangkit. Kekuatan dari persahabatan dengan Yesus yang bangkit mengikis kerasnya hati dan menghancurkan ketidakpercayaan kita. Yesus menambahkan kepada Thomas, "Berbahagialah mereka yang walaupun tidak melihat namun percaya." Dan inilah kebahagiaan dalam iman, suatu kebahagiaan yang menentukan bagi kita yang datang kemudian. Thomas datang kepada kita dan bertemu dengan kita pada hari ini dan berbicara kepada kita tentang kebahagiaan ketika menerima Injil, sukacita saat bersembah sujud di hadapan Tuhan dan berseru dari hati yang terdalam, "Ya Tuhanku dan Allahku." Amin. Tuhan memberkati kita.